Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Pertemuan antara Presiden terpilih Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokratik Indonesia Perjuangan PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri makin dekat. Santer beredar teman-teman, ada beberapa deal-deal politik yang memang tengah dibargaining atau tawar-menawar antara Prabowo dan juga Megawati. Yang paling jelas adalah jumlah menteri yang nanti bakal diberikan oleh PDIP. PDIP tentu tidak akan menerima dengan hanya jumlah kursi 1 atau 2, karena yang jelas teman-teman, PDIP pada awalnya meminta 4 jumlah kursi, tapi memang 4 ini adalah jumlah yang terlalu banyak untuk partai yang baru saja masuk ke koalisi. Perkiraan saya Prabowo akan memberikan opsi 3 dan maksimal 3, minimalnya itu adalah 2 kursi untuk PDIP. Selanjutnya teman-teman, ini Bapak Prabowo juga akan deal-deal politik terkait pembahasan perampasan aset, karena kita ketahui DPR kembali dipimpin oleh Ibu Puan Maharani, salah satu petinggi dan juga anak dari Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga mempunyai dukungan dari aliansi koalisi dengan PDIP tentu akan memudahkan Bapak Prabowo untuk membuat undang-undang yang memang akan mendukung pemerintahannya ke 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo memang mempunyai oposisi, apalagi oposisinya menguasai DPR, tentu ini akan mempersulit jalannya pemerintahan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Karena itu teman-teman, deal-deal politik salah satunya untuk pengesahan RUU perampasan aset saya yakin juga bakal dibahas oleh Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati. Kita tentu berharap PDIP bisa memenuhi janji-janji politiknya. Ini Ibu Puan Maharani bisa memenuhi janji-janji politiknya yang akan mengesahkan RUU perampasan aset. Kita tahu juga teman-teman, 5 tahun di kepemimpinan sebelumnya Ibu Puan Maharani gagal untuk mengesahkan RUU ini dan angkat tangan, bahkan melempar tanggung jawab ini ke DPR periode selanjutnya. Tapi malang teman-teman, DPR kembali dipimpin oleh Ibu Puan Maharani. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo tidak melakukan intervensi, tidak melakukan deal-deal politik, maka saya yakin RUU perampasan aset ini nggak bakal pernah dibahas. Hari ini teman-teman, kita mendapatkan informasi langsung ini dari salah satu wakil ketua MPR yang juga politikus PDIP, Bambang Wuryanto atau sering disebut Bambang Pacul, yang berbicara terkait soal pertemuan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasi ini kita dapat dari Kompas TV Sukabumi di video yang berjudul Bambang Pacul bicara pertemuan Prabowo Megawati hingga soal RUU perampasan aset. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, biar nggak penasaran, kita langsung saja simak pernyataan selengkapnya. Kami belum ada, aku belum dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Pertemuan antara Presiden terpilih Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokratik Indonesia Perjuangan PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri makin dekat. Santer beredar teman-teman, ada beberapa deal-deal politik yang memang tengah dibargaining atau tawar-menawar antara Prabowo dan juga Megawati. Yang paling jelas adalah jumlah menteri yang nanti bakal diberikan oleh PDIP. PDIP tentu tidak akan menerima dengan hanya jumlah kursi 1 atau 2, karena yang jelas teman-teman, PDIP pada awalnya meminta 4 jumlah kursi, tapi memang 4 ini adalah jumlah yang terlalu banyak untuk partai yang baru saja masuk ke koalisi. Perkiraan saya Prabowo akan memberikan opsi 3 dan maksimal 3, minimalnya itu adalah 2 kursi untuk PDIP. Selanjutnya teman-teman, ini Bapak Prabowo juga akan deal-deal politik terkait pembahasan perampasan aset, karena kita ketahui DPR kembali dipimpin oleh Ibu Puan Maharani, salah satu petinggi dan juga anak dari Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga mempunyai dukungan dari aliansi koalisi dengan PDIP tentu akan memudahkan Bapak Prabowo untuk membuat undang-undang yang memang akan mendukung pemerintahannya ke 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo memang mempunyai oposisi, apalagi oposisinya menguasai DPR,
Tentu ini akan mempersulit jalannya pemerintahan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Karena itu teman-teman, deal-deal politik salah satunya untuk pengesahan RUU perampasan aset saya yakin juga bakal dibahas oleh Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati. Kita tentu berharap PDIP bisa memenuhi janji-janji politiknya. Ini Ibu Puan Maharani bisa memenuhi janji-janji politiknya yang akan mengesahkan RUU perampasan aset. Kita tahu juga teman-teman, 5 tahun di kepemimpinan sebelumnya Ibu Puan Maharani gagal untuk mengesahkan RUU ini dan angkat tangan, bahkan ya melempar tanggung jawab ini ke DPR periode selanjutnya. Tapi ya malang teman-teman, ya DPR kembali dipimpin oleh Ibu Puan Maharani. Jadi ya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melakukan intervensi, tidak melakukan deal-deal politik, maka ya saya yakin RUU perampasan aset ini tidak bakal pernah dibahas. Hari ini teman-teman kita mendapatkan informasi langsung ini dari salah satu wakil ketua MPR yang juga politikus PDIP, Bambang Wuryanto atau sering disebut Bambang Pacul, yang berbicara terkait soal pertemuan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasi ini kita dapat dari Kompas TV Sukabumi di video yang berjudul Bambang Pacul bicara pertemuan Prabowo Megawati hingga soal RUU perampasan aset. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, biar nggak penasaran, kita langsung saja simak pernyataan selengkapnya. Bahasanya itu teruskan idenya Pak Taufik. Mas, lalu Soeharto jadi pahlawan nasional, fraksi PDIP di MPR sikapnya seperti itu. Ini teruskan, aku belum mendapat masukan apapun soal itu. Tetapi tugas saya meneruskan idenya Pak Taufik. Udah gitu loh ya. Mas, izin mau konfirmasi, ada isu yang beredar bahwa Pak Basarah akan ditempatkan menjadi sekjen di PDIP dan Mas Hasto akan ditempatkan di kabinetnya Pak Prabowo nanti. Itu kabarnya betul atau tidak, untuk mengonfirmasi soal itu? Kalau itu sih aku nggak dengar, nggak tahu pula. Gitu loh. Nggak dengar, nggak tahu pula. Oke. Kalaupun kemudian ini kan sudah beredar sejak lama begitu, ada kemungkinan kader PDIP akan ditempatkan di kabinetnya Pak Prabowo, walaupun kemudian belum dapat informasi pasti soal itu. Tapi PDIP menyikapinya gimana kalau ternyata betul ada penempatan kader PDIP di pemerintahan baru nanti? Berandai-andai kepada orang yang tidak tepat pula. Masih berandai-andai dengan orang yang nggak tepat pula kan? Seapa pangkat saya? Kan kalau itu misalnya bahwa nanti ada tawaran masuk ke kabinet misalnya, kan bukan saya kapasitasnya. CC-nya nggak cukup saya. Oke, berarti belum ada sikap dari DPP soal itu berarti. Kalau soal itu kan kita juga nggak ngerti. Ya. Terima kasih ya. Jadi jangan kau potong-potong nanti gitu loh. Ini harus overcall. Jadi ini bukan soal DPP ini. Jadi DPP belum, misalnya susah loh. Jadi ginilah, supaya kau tidak potong-potong aku, nanti aku malah kena urusan. Kalau ditanya kepadaku, apakah nanti masuk ke pemerintahan atau tidak? Jawaban saya tidak dalam kapasitas penjabat. Karena itu ada kewenangan Ibu Ketua. Oke, clear ya? Oke. Itu aja lah, ayo. Ya. Sebenarnya pemerintah masyarakat mengkhawatirkan DPR ini akan jadi melempem karena undang-undang yang penting yang diharapkan masyarakat itu tidak bisa berjalan seperti perampasan aset. Ini kan diharapkan sekali dulu di zaman Mas Fazrul di Komisi 3 bisa dilakukan dan dikerjakan untuk masyarakat DPR. Mungkin ada tanggapannya Mas? Tentu setiap habis pelantikan ada harapan-harapan. Harapan aspirasi, harapan rakyat kan banyak. Harapan yang mana yang diwujudkan kan itu. Tentu dalam sisi Pak Presiden sendiri akan punya agenda prioritas. Dari agenda prioritas itu tentu di lapangan nanti di DPR-nya gimana. Kalau agenda prioritasnya berbeda dengan partai, ya mungkin bisa saja ada diskusi loh. Jadi tidak akan mungkin sama. Kalau itu nanti DPR-nya macet, enggak lah. Berarti tergantung juga prioritasnya Pak Prabowo pada undang-undang apa gitu Mas? Atau iya. Ya kan tetap nggak mungkin macet. DPR itu kadang punya fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi budget. Mungkin budget sudah selesai untuk 2025. Kemudian kalau kita bicara pengawasan, masa pengawasan harus setuju. Berarti
pun DPR akan tetap melakukan fungsi pengawasan itu kepada Pak Prabowo. Tetap kritis gitu loh, bukan ini, tetap kritis. Kita akan tetap kritis, mana-mana yang kurang baik tentu harus kita masih minta diperbaiki. Kan gitu. Tapi apakah PDIP juga akan bersuara dengan undang-undang yang diharapkan oleh masyarakat PPRT? Oh tentu, itu PRT nanti kita buka RDP aja lah, RDPU rapat dengan pendapat umum aja. Karena ini orang belum paham sih kultur kita. Kultur kita itu kalau di Jawa sana ada batik. Itu agak beda tuh konsepnya dengan transaksional sekali. Lain. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak secara lengkap pernyataan dari Bang Pacul atau Bang Wuryanto yang menerangkan terkait beberapa hal penting yang memang saat ini tengah dipertanyakan oleh para awak media. Salah satunya adalah terkait rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan juga Pak Prabowo. Selain itu terkait beberapa undang-undang yang memang tengah digusarkan oleh rakyat, yaitu RUU perampasan aset. Kita juga telah dengar pernyataannya. Untuk itu teman-teman, kita tentu berharap ini pertemuan dari Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati bisa membawa hasil positif, deal-deal politik yang positif antara kedua pihak. Yang jelas kesepakatannya mudah-mudahan bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi dan juga pengesahan RUU perampasan aset. Terlepas berapa jumlah kursi yang nanti akan diberikan Pak Prabowo kepada PDIP, itu hak prerogatif dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Pasti bakal ada yang tidak puas teman-teman dengan keputusan Pak Prabowo, karena ya Pak Prabowo juga manusia, apapun yang diambil pasti bakal ada pro kontranya. Tapi yang jelas Pak Prabowo di sini sudah sangat welcome untuk PDIP masuk ke koalisi, dan mudah-mudahan ini pertama kalinya Indonesia ya tidak akan memiliki satupun partai oposisi kalau misalnya PDIP jadi masuk ke koalisi. Jadi apapun yang diinginkan oleh Pak Prabowo akan jadi. Peraturan apapun yang diinginkan Pak Prabowo bakal dibuat, dan ini adalah kekuatan yang bahkan mungkin kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan yang dimiliki oleh Presiden pertama Bapak Soekarno dan juga Presiden kedua Bapak Soeharto. Terima kasih telah menyimak video informasi dari kajian online teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.